dan wil ik even naar jouw keuze om voor Indonesië uit te komen. Want je hebt die keuze gemaakt. Hoe trots ben jij dat je voor zo'n te gek land kan gaan uitkomen? Ja, super trots natuurlijk. Ik weet niet of mensen weten hoe. Ya, pelatih Manchester United Erik ten Hag dibuat terheran-heran dengan penampilan Miss Heger yang sulit ditembus oleh serangan tim Setan Merah. Ya, logikanya Manchester United saja yang dihuni banyak pemain top seperti Alejandro Garnacho hingga Eriksen dibuat tak berkutik oleh Miss Heger, apalagi Bahrain dan China. Ya, pada dini hari tadi, pemain bertahan asal Indonesia, Miss Heger, berhasil menahan laju MU di Old Trafford. Permainan Miss cukup baik dalam laga semalam, berhasil menahan serangan MU, termasuk menjegal anak kesayangan Papa Ten Hag, yaitu Kobbie Mainoo. Ya, melihat rating permainan Miss Heger, calon pemain timnas ini cukup sukses ketika menghadapi anak asuhan Erik ten Hag. Miss memiliki rating 7,2, tentu kualitas yang cukup gemilang. Kini FC20 di kompetisi Europa League menempati posisi 7, jauh di atas tim sekelas Manchester United. Ya, tampil gemilang bersama FC20 nyatanya membuat legenda timnas Belanda menyoroti kualitas dari Miss Heger. Robin van Persie, mantan bintang Manchester United dan timnas Belanda ini tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Miss Heger. Ya, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini jelas mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Ya, dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Heger. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda dan performa yang terus meningkat di Liga Belanda. Saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, ujar Van Persie. Ya, tentu kita beruntung memiliki Miss Heger. Usianya sangat muda, baru berusia 23 tahun. Tentu dengan hadirnya Miss Heger, Jai Ijes, dan Justin Hubner, kini tembok pertahanan Indonesia akan sulit dibobol. Tentu menuju lolos Piala Dunia bukan hal mustahil lagi bagi Indonesia. Ik weet niet of mensen weten hoeveel mensen daar wonen. Maar er wonen 280 miljoen mensen, dus het is echt een... Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan kepada media secara terbuka, jika Indonesia sekarang telah berbeda dari Indonesia yang dulu. Pernyataan Sintayong tersebut tentu menarik. Kenapa ia mengatakan timnas sudah berbeda? Ya, hal yang sebenarnya juga sudah disampaikan oleh mantan pelatih Filipina jika Indonesia sudah berada di level yang dekat dengan Jepang dan Korea Selatan. Lantas, apakah ini berarti Indonesia sudah jadi kekuatan baru di sepak bola Asia? Ya, jika dulu kita hanya bersaing dengan tim-tim level ASEAN seperti Malaysia, Vietnam hingga Thailand, maka kali ini kita bersaing di level yang lebih tinggi untuk menghadapi tim-tim terbaik di level Asia. Sepak bola Indonesia telah berubah di bawah kepengurusan yang bagus dari Pak Erick Thohir. Ya, bagaimana tidak, meski akan awai lawan Bahrain dan China, timnas ini bisa optimis menang, di mana seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jawabannya jelas, kualitas yang dimiliki skuad tim Garuda saat ini benar seperti tim raksasa Asia. Ya, meskipun secara ranking FIFA, Indonesia saat ini masih berada di ranking 129 FIFA, jauh di bawah Bahrain dan China. Namun deretan pemain berkualitas yang dimiliki tim Garuda saat ini membuat ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan 129 dunia. Ya, dan hal itulah yang sudah pernah dijelaskan oleh mantan pelatih timnas Filipina, Tom Saintpiet. Jadi, beberapa waktu lalu, Tom Saintpiet ini sudah menjelaskan jika dengan kekuatan yang dimiliki tim Garuda saat ini, dengan deretan pemain keturunan level Eropa yang dimiliki timnas Indonesia, kekuatan tim Garuda ini sudah makin mendekati kekuatan seperti timnas Jepang dan Korea Selatan. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya. Saya berasal dari Belgia, saya bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain juga, beberapa pemain Belgia seperti Sandy Wall. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, ujar Tom Saintpiet.
Ya tentu, ketika menghadapi Bahrain dan China, kita optimis bisa mencuri 6 poin. Ditambah datangnya Miss Heger dan Eliano Reinder, juga kita optimis bisa menahan ganasnya kekuatan timnas Jepang. Ya meski Jepang tim nomor 1 di Asia, tapi yang pasti jika kualitas timnas Indonesia saat ini secara individu memiliki deretan pemain yang lebih berkualitas, yang juga menggambarkan jika skuad kita sudah berada di level tim-tim elit seperti Arab Saudi dan Australia. Ya sekarang tinggal kita buktikan di awal bulan Oktober nanti, apakah keinginan Erick Thohir dan jutaan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas bisa meraih 6 poin di kandang Bahrain dan China bisa terwujud. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong baru saja menyelesaikan 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga pertama timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Kemudian di laga kedua, secara mengejutkan, Indonesia juga mampu menahan imbang timnas Australia dengan skor 0-0. Ya tentunya hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, selain berhasil membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia, keberhasilan tersebut juga mampu mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia yang meroket ke posisi 129 dunia. Play against a very good team, but yeah, we're gonna try our best and we're gonna leave everything on the field. Sekedar informasi, untuk laga berikutnya, timnas Indonesia juga telah ditunggu oleh timnas Bahrain, yang juga merupakan tim tangguh dan kejutan di grup C. Kali ini, bagaimana tidak, tercatat dari 5 pertemuan terakhir dengan Indonesia, timnas Bahrain berhasil meraih 4 kali kemenangan, termasuk pertemuan terakhir di mana Indonesia dibobol 10-0 tanpa balas. Di balik itu, sedangkan timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dari 5 pertemuan tersebut. Bahkan pada laga putaran ketiga kemarin, timnas Bahrain secara mengejutkan juga mampu menaklukkan langganan Piala Dunia, yaitu timnas Australia dengan skor 1-0. Namun meski begitu, timnas Bahrain harus kalah di bawah Jepang dengan skor 5-0. Ya di sisi lain, skuad Sintayong juga tak bisa dipandang remeh dengan pasukan elit yang dimiliki saat ini. Timnas Indonesia pun kini mampu membuktikan kelasnya, bahwa pasukan Sintayong saat ini patut untuk diperhitungkan di mata dunia. Apalagi seperti yang kita ketahui, menjelang kontrak timnas Bahrain nanti, proses naturalisasi Miss Heger dan Eliano Reinder akan segera rampung. Ya tentunya, dengan hal tersebut akan membuat skuad timnas Indonesia semakin tangguh dan semakin diwaspadai. Lantas, seperti apakah persiapan Sintayong untuk menghadapi laga bersejarah tersebut? Berikut ini merupakan prediksi starting line up terbaru yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Bahrain tanggal 10 Oktober nanti. Ya, yang pertama, di posisi penjaga gawang, sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Martin Paes. Di 2 laga kemarin Martin Paes tampil gemilang, dengan kini Indonesia bisa dibilang belum terkalahkan sampai saat ini. Ya tentunya, dengan penampilan gemilang dan berkelas yang telah diberikannya, bisa dipastikan Martin Paes akan kembali menjadi pilihan utama bagi Sintayong untuk menjaga mister gawang Timnas Merah Putih. Ya kemudian, selanjutnya di barisan belakang Sintayong akan menduetkan 3 pemain bintang seperti Miss Heger, Jai Ijes, dan Justin Hubner pada laga melawan timnas Bahrain nanti. Sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan Miss Heger yang merupakan pemain naturalisasi baru bagi skuad timnas Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui, proses naturalisasinya akan segera rampung menjelang kontrak timnas Bahrain nanti. Tentunya, dengan dasar tersebut, Miss Heger akan menjadi pilihan utama bagi Sintayong, sekaligus menjadikan laga kontra timnas Bahrain tersebut sebagai debut pertamanya untuk berjuang dalam membela timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, Jai Ijes yang juga selalu tampil menjadi pahlawan di laga sebelumnya, sepertinya tak perlu diragukan lagi. Tercatat, sampai saat ini, Jai Ijes merupakan pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Ya kemudian, selain itu khususnya Justin Hubner, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana tekad-tekad bersih yang telah ditunjukkannya dalam mematahkan serangan-serangan lawan.
Kemudian selanjutnya untuk posisi winger kiri dan kanan akan diisi oleh Calvin Verdong dan Sandy Wall. Pada laga melawan timnas Bahrain nanti, Calvin Verdong sepertinya akan kembali dipercaya untuk mengawal sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Kemudian selain itu, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana gilanya penampilan pemain satu ini saat membela timnas Indonesia. Bahkan penyerang-penyerang timnas Arab Saudi dan Australia kemarin mampu dibuatnya frustasi. Kemudian, untuk posisi winger kanan yang diisi oleh Sandy Wall, sepertinya tak perlu diragukan lagi. Selain berhasil menunjukkan kelasnya kontra timnas Australia kemarin, pemain satu ini juga merupakan pemain yang serbaguna yang dapat bermain di posisi bertahan, bahkan menyerang. Ya, selanjutnya, di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Tom Haye dan Ipal Jenner. Perpaduan pemain muda Ipal Jenner dan pemain senior seperti Tom Haye memang harus diakui mereka bermain bagus. Apalagi Tom Haye dinilai telah berhasil mencuri hati pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Kemudian, selain itu aksi-aksi gemilang yang telah ditunjukkannya diyakini akan mampu menjadi kunci di lini tengah dalam membangun serangan, sekaligus untuk mengatur tempo permainan timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Bahrain nanti. Ya, kemudian berikutnya di posisi sayap kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Ya, memang harus kita akui, pemain satu ini telah berhasil menunjukkan kualitasnya saat menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia kemarin. Bahkan pemain yang biasa dijuluki Wah Haji tersebut berhasil menorehkan 1 gol melalui tendangan keras yang diluncurkannya ke gawang timnas Arab Saudi. Kemudian, selain itu, kecepatan yang tinggi dimilikinya diyakini akan mampu memberikan daya gedor yang nyata demi untuk menciptakan ancaman-ancaman mematikan ke gawang timnas Bahrain di laga ketiga besok. Kemudian, selanjutnya, untuk posisi sayap kiri akan diisi oleh Eliano Reinder, berhubung proses naturalisasinya akan rampung menjelang kontra Bahrain. Eliano Reinder diperkirakan akan menjadi andalan baru Sintayong di lini depan. Kemudian, selain itu, pemain satu ini juga telah digadang-gadang akan menjadi daya gedor baru bagi skuad timnas Indonesia. Ya, selain memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, pemain satu ini juga diketahui memiliki kecepatan dan tembakan-tembakan yang akurat dalam mengeksekusi bola ke gawang tim-tim lawan. Yang terakhir, kemudian selanjutnya, di posisi striker depan akan diisi oleh Rafael Struijk. Pemain satu ini sepertinya akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Pasalnya, selain dinilai sebagai pemain bekerja keras, Rafael Struijk juga seringkali melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola, sehingga diprediksi mampu untuk mengecoh lawan. Ya, memang diketahui dirinya bukanlah striker murni bagi timnas Indonesia, namun dengan kehadirannya di posisi depan, Sintayong meyakini Rafael Struijk mampu mengobrak-ngabrik pertahanan timnas Bahrain di laga ketiga nanti. Ya, tentu dengan skuad Indonesia seperti ini, ditambah amunisi baru Miss dan Eliano, tentu kita semakin optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Be respecting